Saya tuh sampai kaget, Ibu kagetnya bukan main dah. Karena apa? Itu yang namanya Surya Kencana, yang namanya ramainya luar biasa. Itu seperti lapangan terbang. Tidak ada mobil yang parkir. Nggak ada manusia yang lewat. Itu bagaimana kita mau dagang? Itu omset langsung drop. Selamat datang di podcast Boss, Business Owner Success Stories bersama dengan saya Imelda Francisca, dan tentunya kita di setiap episodenya akan selalu membahas kisah-kisah inspiratif dari bagaimana para pelaku usaha di industri terbaik melakukan begitu banyak inovasi dan juga begitu banyak strategi sehingga bisnis bisa melesat, dan juga mentalitas seperti apa yang mereka miliki sehingga bisnis mereka bisa berhasil. Dan tentunya para sahabat bos, Kota Bogor itu identik dengan wisata kuliner, salah satu spot yang selalu ramai pengunjung. Apalagi saat weekend adalah yang namanya Jalan Surya Kencana. Jadi kalau setiap orang ke Bogor itu udah pasti tahu Jalan Surya Kencana. Dan di sepanjang jalan ini ada begitu banyak kuliner yang legendaris. Biasanya ada seperti soto Bogor, soto mie Bogor, terus juga ada laksa, terus ada mungkin ngohyang gitu ya. Begitu banyak makanan yang sangat enak. Kalau orang ke Bogor udah pasti maunya ke Jalan Surya Kencana. Nah, termasuk di salah satunya adalah roti yang sangat viral, dan memang sebenarnya roti ini tuh udah sangat legendaris karena dari kecil saya juga makan roti ini. Nah, ini adalah The Paris Bakery and Cake. Dan tentunya kali ini kita akan ngobrol dengan seorang not man behind the scene tapi woman behind the scene, yaitu seorang Ibu Lani Liliana. Iya. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Waduh, sebelum kita mulai cerita Bu tentang bisnis roti, boleh izin saya nanya dulu Bu, Ibu umur berapa sekarang Bu? 74. Aduh, keren banget, masih seger Bu. Kadang-kadang saya lupa umur saya berapa. Itu yang penting. Soalnya umur kalau, tuh kayaknya cuma angka ya Bu ya. Yang penting tuh kan kita punya spirit sama semangat gitu. kayaknya kalau mau awet muda Bu ya, jangan ingetin kita umur berapa. Nah, gitu. benar. Tapi kalau boleh tahu rahasianya umur tadi 73, 74? 74 tahun masih bisa tetap segar bugar, terus juga mukanya tuh sehat. Rahasianya apa Bu? Aduh gimana ngomong ya. Saya tuh udah lama nggak makan daging gitu. Oh, oke. Jadi vegan gitu ya Bu ya? Udah lama nggak makan daging gitu. Tepung-tepungan saya juga nggak gitu makan, gula gitu. Garam, minyak, pokoknya udah sedikit lah. Padahal tiap hari kerja pakai tepung ya Bu ya, bikin roti. Kalau kerja gitu sih biasanya kan pegawai ya. Iya, tapi berarti nggak sekarang udah benar-benar jaga makan, pola makan. Iya. Terus olahraganya apa Bu? Saya suka latihan qigong. Qigong, Ya. oke. Terus ada jalan pagi gitu-gitu? Kayaknya jalan pagi mah enggak ya, soalnya nggak ada waktu. Oke. Umur 74 tahun, kalau boleh tahu mungkin jam berapa Bu sekarang? Masih tetap bangun pagi, terus gimana sih kegiatan sehari-harinya? Saya tuh kalau bangun biasanya umumnya ya sekitar jam 5 pagi. Oke. Nah jam 5 pagi saya turun kan, udah kita mulai siap-siapin tuh apa yang mau diperbuat gitu. Terus udah gitu, Nah, nunggu sampai jam 6 pegawai saya pada datang kan. jam 6 pegawai udah datang. Jadi mereka udah nerusin dah semua. Terus qigongnya jam berapa tuh Bu? Kalau pegawai datang ya, saya udah lihat dia orang udah mulai kerja, saya udah langsung naik. Saya latihan qigong sendiri. Berapa lama latihannya? Itu nggak lama, paling sekitar setengah jaman. Oh, setengah jam. Terus biasanya kalau konsumsi makan pagi apa makan paginya? Saya biasa sih kalau makan pagi itu nasi gitu. Oke. Oh, jadi makan tetap nasi makan ya? Nasi makan. Oke, tapi tepung-tepung yang malah tidak. Iya. Ya? Oke. Terus biasa tidur jam berapa, Bu? Sekitar jam 11. Oh, cukup malam juga ya, jam 11 terus kadang-kadang jam 12 malah. Oke, tapi yang penting semangat terus ya. Oke Bu, kita balik ke laptop ini, balik ke tablet gitu ya, tentang bisnis roti The Paris. Gimana sih Bu mulainya? Kok bisa punya ide, saya mau bikin usaha
toko roti gitu? Ini pertamanya suami saya kan udah berhenti kerja. Jadi di rumah tuh tiap hari mikirin kita mau usaha apa gitu tuh nggak. Engkau saya yang di Taiwan bilang, kamu datang aja ke Taiwan belajar bikin roti. Gitu pertamanya dia punya ide. Terus adik saya bilang, udah dah katanya kamu berangkat aja dah, saya yang biayain semua katanya gitu. Jadi berangkat tuh. Tahun berapa ini Bu? 27-28 tahun yang lalu dong ya. Terus? Setelah itu pulang, engkau saya yang di sini bilang, buka aja toko roti katanya gitu. Biarin katanya, saya bilang, saya nggak punya uang kan, nggak punya modal apa. Dia bilang biarin katanya, saya pinjemin katanya. Nah makanya dari situ kita buka toko roti. Tapi jadi berangkat ke Taiwan belajar? Iya, pulang, udah berangkat, pulang. Nah jadi engkau saya bilang buka aja toko roti gitu. Dia yang modalin. Modalin. Setelah itu kita udah bilang mau pakai nama apa. Engkau saya itu juga yang bilang udah pakai Paris aja dah katanya, dia bilang gitu. Makanya jadi internasional gitu ya. Jadi pakai nama itu. Terus kayak misalnya varian-variannya bisa ini itu semua diajarin dari Taiwan tuh berarti? Iya. Karena kan suami saya kan belum bisa apa-apa kan dari sini. Jadi ke sana memang belajar, pulang ya udah dia bikin-bikin aja gitu. Terus waktu mulai itu tahun berapa tuh Bu? Tahun 97. Mulai buka di Surya Kencana ya. Seingat saya tuh sebelahnya dulu ada toko toko kayak jual segala ada ya, atau serba gitu ya. Sebelah kirinya kan Ibu punya ya? Toko apa ya? Di zaman dulu itu tahun 97. Soalnya udah lama sih ya, kita sampai udah lupa gitu toko apa gitu dulu. Iya. Nah, terus jualan roti tahun 97. Gimana tuh? Maksudnya buka aja atau saat itu gimana? Cuman buka toko, pasang papan gitu, roti de Paris, terus itu atau gimana tuh saat itu untuk mulai mengenalkan bahwa ini saya punya toko nih gitu Bu? Itu ya sebenarnya waktu pertama buka toko, saya tuh nggak terjun. Suami saya yang bikin. Jadi awalnya sama suami. Karena saya waktu itu masih ngajar jahit dan terima jahitan. Awalnya penjahit. Saya kan buka kursus menjahit. Nah itu saya masih sibuk di usaha saya. Jadi itu usaha roti itu usaha dari suami saya gitu. Tapi lama-lama kok makin repot. Jadi mau nggak mau saya tuh bantuin. Lama-lama saya jadi ketarik ke situ. Jadi jahitnya semua dikurangin. Sampai kan akhirnya udah lepas saja udah. Karena bisnis rotinya lebih cuan gitu ya Bu ya. Terus dari si roti ini tahun 97 tuh langsung ramai nggak sih bisnisnya? Kalau pertama sih agak susah juga ya. Terus gimana tuh supaya akhirnya dari susah bisa lama-lama orang pada tahu gitu? Ya saya bertahan terus sih. Waktu itu bertahan terus aja. Pokoknya tiap hari jualan, bikin jualan gitu. Jadi kan waktu pertama-tama ya kalau kita bikin ada sisa engkau saya yang ambilin semua. Biarin saya yang bayarin, itu engkau saya tuh. Tapi lama-lama ya pembelinya juga ada gitu kan. Ya mulai jalan lah gitu. Tapi dalam membuat bisnis roti ini apa yang menjadi kunci utama ketika bikin? Apakah dari rasa, dari kualitasnya? Apa yang menjadi kunci utama dari roti de Paris ini? Kalau rasa saya, kalau bikin makanan paling penting rasanya dulu ya. Supaya orang udah makan, dia mau balik lagi gitu. Benar. Iya itu. Jadi supaya orang ingat. Sampai saya juga sekarang juga tetap ingat roti susu de Paris itu sampai sekarang saya ingat. Nah, terus Bu, tahun 97 kan buka nih ya, buka si usaha. Kan tahun 98 kerusuhan tuh. Nah, itu yang namanya kerusuhan. Kayaknya tuh bagi saya tuh suatu kesempatan malah. Karena kita di dalam kerusuhan begitu, toko roti pada tutup semua. Yang ada toko makanan gitu banyak tutup kan. Tapi kalau saya, waktu mereka kampanye, waktu mereka dia kampanye lewat Surya Kencana saya tutup. Entar dia udah lewat saya buka lagi. Jadi kita tuh dibilang-bilang nggak pernah tutup. Jadi tuh mereka banyak kerusuhan gitu, malahan toko kita tuh
agak rame malah. Oke. Oh ini keren banget ya. Jadi kalau orang-orang kerusuhan lihat Ada tutup. pada ngeri, takut kan. Heeh. Kalau ibu malah Enggak. kita buka. Karena semua orang butuh roti Iya. untuk makan. Soalnya capek ya. Oke, terus jadi dari situ setelah kerusuhan, terus setahu saya kan roti De Paris ini makin lama makin dikenal, makin banyak gitu ya, makin dikenal oleh orang gitu. Nah, sekarang ini kan tahun 2024, berarti kan kurang lebih sudah hampir 27 tahun ya. berdiri gitu ya dari roti. Ini kuncinya, namanya orang kan buka toko roti ya Bu ya. Lagi rame-rame, tapi kan namanya bisnis usaha kita ya, itu kan banyak sekali kompetitor atau banyak pesaing lah gitu ya. Ini bisa tetap buka, eksis 27 tahun, gimana caranya ya Bu? Kalau saya tuh kalau orang ada yang buka, ada yang apa, saya tuh nggak mikir-mikir. Yang paling penting ngurusin kita punya aja gitu. Sebaik-baiknya, cuman gitu aja kalau saya prinsipnya gitu. Jadi malah nggak fokus, oh ini buka ini. Oh gitu, enggak, saya gitu. enggak. Oke. Itu keren sih Bu. Jadi memang kalau lagi bisnis itu yang penting kita fokus sama Ngurusin diri dagangan kita. sendiri aja. Oke. Fokus jadi apa aja kira-kira inovasi yang dilakuin dari roti De Paris selama 27 tahun? Ya kita lihat ya, kalau kita udah bikin roti, kayaknya roti ini kurang laku gitu. Kita ganti aja yang baru gitu. Oke. Ganti model gitu. Terus tapi selama bisnis nih 27 tahun, namanya kita bisnis kan nggak mungkin di atas terus ya Bu ya. Ada naik turun, apalagi kemarin juga sempet COVID gitu kan. Nah, apa menurut Ibu kegagalan yang paling atau mungkin masa paling suram, paling susah dilewatin? Itu dulu deh, apa? Kayaknya kalau yang itu sih nggak begitu ya Bu ya. Kalau menurut saya yang namanya gagal malah ya, saya udah bikin roti banyak, udah mau dipanggang, dia padam listrik. Nah itu kegagalan bagi saya tuh. Udah rotinya ya, sesimpel padam listrik. Oke. Udah PLN gitu kan. Terus Kedua lagi nih, misalkan saya ada pesanan, pas kita lihat bahan kita tuh habis, kita terpaksa pakai bahan lain kan. Nah kita pakai bahan lain, kadang-kadang jadinya beda lah gitu. Iya kan? Iya. Oke, nah itu yang penting pokoknya tadi ya satu, sebenarnya pasang surut itu kalau misalnya ngeliat kompetitor nggak usah ngeliatin, terus yang penting kita fokus. Iya. Nah tapi waktu COVID, waktu COVID gimana? Waktu COVID itu sepinya luar biasa, apalagi waktu pertama-tama. Saya tuh sampai kaget, Ibu kagetnya bukan main dah. Karena apa? Itu yang namanya Surya Kencana, yang namanya ramenya luar biasa. Itu seperti lapangan terbang. Tidak ada mobil yang parkir. Nggak ada manusia yang lewat. Itu bagaimana kita mau dagang? Itu omset langsung drop. Itu kaget banget gitu. Tapi ya gimana ya, kita ya tetap aja bikin cuman maksudnya dikurang-kurangin, disesuaikanlah dengan pasaran gitu. Kan begitu juga kalau tetangga-tetangga pasti ada juga yang beli walaupun memang nggak banyak. Tapi saya sih bertahan terus sih. Tapi caranya waktu pas COVID itu gimana jualannya? Masih tetap saya bertahan aja. Tetap dari buka gerai apa masuk ke online Tokopedia, terus masuk ke jualan WhatsApp gitu kan? Waktu itu kan ada juga, iya ada. Kayak gitu ya? Oke. Terus jadi selama 27 tahun yang bisa dipetik gitu dari selama buka usaha apa Bu? Kalau menurut saya bertahan terus. Kuncinya bertahan. Iya, kalau saya gitu. Oke. Nah, Bu, mungkin kalau saya tanya ya, ini banyak customer yang komentar bahwa De Paris ini banyak varian-varian roti yang tidak ada di tempat lainnya, termasuk roti high kalsium yang saat ini juga banyak dicari orang. Sering sold out ya kayaknya kalau weekend gitu. Nah, ini gimana sih bisa ada ide-ide ya, maksudnya muncul gitu varian roti susu, roti high kalsium, roti ini. Nah, itu dari mana? Ibu yang buat juga apa gimana? Iya. Saya tuh orangnya senang betak-betuk gitu. Bikin-bikinan apa coba-coba tuh saya senang sekali. Jadi tuh kalau kita lihat nih gambar, lihat apa gitu, saya suka punya ide sendiri gitu. Jadi saya suka bisa ciptain sendiri. Kadang-kadang Bu ya, kita dalam mimpi aja lihat-lihatin, oh
kayaknya saya pengen roti beginian nih. Kayaknya saya pernah lihat roti kayak gini gitu. Jadi saya punya ide, saya tuh mau gitu mencobanya gitu. Jadi tiap kali saya suka coba ini, coba ono gitu. Makanya kan banyak-banyak yang di luar kan suka nggak ada gitu. Karena itu hasil ciptaan saya sendiri. Ih, keren banget. Jadi memang benar ya. Jadi kalau misalnya kita punya ide, kita coba aja ya. Iya. Tinggal bagaimana nanti orang terima atau enggak ya, Iya, kita betul. bisa coba lagi gitu Iya, ya. betul. Oke, keren Bu. Nah terus kalau misalnya selama bisnis dari roti ini ya, begitu banyak sekarang ya toko roti online ya kan, toko roti itu bertebaran. Rencana bisnis De Paris ke depan seperti apa? Kayaknya itu mah mesti digedein di sosial media ya. Waduh, umur 74 tahun masih bilang bahwa sosial media itu penting. Berarti Memang. benar ya Bu ya? Memang. Kenapa penting Bu? Kalau menurut saya penting karena apa? Kita tuh kalau udah masuk ke situ, itu berapa banyak orang yang bisa lihat gitu. Kalau kita toko begitu aja kan susah. Jadi kuncinya bisa. Jadi sekarang De Paris mulai merambah dong ke sosial media Bu. Iya. Aduh keren. Terus rencananya mau nggak sih De Paris ini Bu masuk ke Jakarta, ke kota-kota lain? Apa mimpi terbesar Ibu di umur 74 tahun ini yang mungkin belum tercapai? Kayaknya udah tercapai ya Bu ya. Waduh. Karena saya sekarang tuh kerja karena hobi saya aja. Dan saya mau ngisi waktu saya. Oke. Saya sayang sekali kalau saya punya kepintaran enggak dikembangkan. Realisasikan. Iya. Kalau dipendam aja tuh sayang sekali. Oke. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir Bu. Untuk mungkin boleh ke anak Ibu atau generasi muda lainnya gitu ya. Kunci utama kalau orang mau bikin usaha, bisnis, boleh dong Bu tips-tipsnya apa? Kayaknya harus ulet dan harus bertahan. Itu. Karena anak sekarang kayaknya lebih pinter daripada kita-kita gitu kalau menurut saya. Benar. Jadi mungkin 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, mereka tuh udah melebihi kita gitu. Segala-galanya. Tapi yang intinya tadi mau Ya bertahan. itu, bertahan dan harus ulet. Oke. Mentalitasnya berarti harus kuat ya? Nah itu nomor 1. Nah, Jadi dia. tuh kalau ada apa-apa gitu, nggak usah terlalu pesimis gitu. Waduh, oke. Thank you Bu Lani. Tentunya saya akan terus menjadi pelanggan setia dari Roti De Paris yang dulunya adalah bekal saya kalau saya sekolah gitu. Dan saya doakan supaya di sosial media semakin viral dan pastinya menjadi terus roti legendaris dari Kota Bogor dan terus berkibar nantinya. Iya. Dan pastinya successful people, saya percaya bahwa tadi kita belajar sama-sama bahwa menjadi orang sukses, khususnya di bisnis roti, adalah kuncinya harus ulet, ya kan? Terus juga harus kreatif ya Bu ya. Terus juga harus tetap bertahan apapun kondisinya, dan yang paling penting kalau tadi saya baca dari Bu Lani adalah selalu melihat segala hal yang terjadi menjadi satu kesempatan untuk terus kita maju. Iya betul. Nah, successful people, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Podcast Boss di channel YouTube kami at podcast.boss.official. Dan tentunya, we have to think like a boss, learn to be a boss, and execute like a boss.